Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses luar biasa, masih bersama kami Brapo Family Business. Pada kesempatan ini saya akan berbincang-bincang sedikit, membagi pengalaman tentang bagaimana kita itu harus bangkit dari sebuah kegagalan. Bagaimana kita harus bangkit dari sebuah kegagalan, baik di bidang apapun, di bisnis maupun di bidang yang lain. Oke, ini ada dari saya ada 7 cara yang akan saya sampaikan atau kepada sahabat-sahabat semua. Ikuti video ini sampai selesai. Nah, nanti akan saya sampaikan sampai ke 7 poin tersebut. Oke, yang pertama yang harus kita caranya adalah bagaimana kita memandang sebuah kegagalan itu sebagai jalan menuju sukses. Oke, kita memandang ketika kalian gagal itu berarti itu merupakan jalan kita menuju sukses. Oh, dalam hal ini saya akan bercerita sedikit bagaimana kok dikatakan gagal itu sebagai jalan ataupun jembatan kita menuju sukses. Saya akan cerita sedikit kepada sahabat-sahabat semuanya. Dalam hal ini kita melakukan, misalnya kita membuka suatu jenis usaha, mulai dari bulan pertama, awal bulan kita buka, misalnya bulan pertama sampai setahun, tiba-tiba kalian gagal. Dalam kurun waktu 12 bulan itu kalian itu sudah berproses, maksud saya sudah mengalami berbagai macam kendala ataupun kalian sudah menemui titik-titik kelemahan kalian atau titik-titik kelebihan kalian dalam berbisnis. Berarti itu kalian itu menjadi bahan referensi ketika ke depan ataupun jadi acuan untuk ke depannya ketika kalian melanjutkan usaha tersebut ataupun beralih ke usaha lain. Makanya pandanglah gagal itu sebagai jalan menuju kesuksesan, kepada tujuan yang kalian ingin capai. Oke, yang kedua kita lanjut. Ini yang kedua berkaitan dengan hati kalian sendiri. Ketika kalian gagal, bagaimana kalian menghadapi sebuah kegagalan? Oke, saya akan bercerita sedikit. Ini kita berkaitan dengan kesabaran ataupun tabah dalam menghadapi kegagalan kita ataupun ujian dalam usaha kita. Di situ kita akan harus tabah dan sabar. Kenapa kita harus memiliki rasa tabah dan sabar itu? Supaya hati kita itu tenang, kita ikhlas, kita mensyukuri bahwa itulah kemampuan saya. Maka kita harus tabah, sabar. Tujuannya adalah supaya pikiran kita tenang. Kalau pikiran kalian tenang, pikiran sahabat-sahabat tenang, kita bisa merencanakan yang kedepannya ke arah yang lebih baik. Oke, untuk yang poin ketiga, ini merupakan misalnya sesuatu yang aneh ketika kita gagal. Misalnya kita harus membanggakan kegagalan kita itu. Memang suatu hal yang konyol kalau kita katakan itu, kalau kita tidak bisa menganalisis suatu kata-kata itu, kok harus hal pahit itu jadikan suatu kebanggaan. Tapi di sini kita bercerita sedikit. Orang yang sudah sukses, pengusaha besar ataupun yang sudah sukses itu tidak mungkin dia tidak mengalami kegagalan. Pasti dia pernah jatuh bangun dalam usaha dia ataupun bisnis dia. Berarti kita harus bangga karena kita menjadi bagian dari mereka ataupun dari proses. Kita menjadi bagian dari suatu perjuangan, pernah jatuh bangkit. Ketika kita sukses itu kita juga akan bangga. Saya pernah terjatuh, saya pernah bangkrut, tapi saya bisa bangkit lagi. Maka kalian harus bangga dengan kegagalan. Karena orang sukses itu juga dia pernah mengalami kegagalan, tidak instan dia, pasti dia ketika melakukan suatu bisnis, dia step by step, butuh proses. Oke, untuk yang keempat. Di sini yang keempat kita berbicara tentang sukses.
kita berpandangan bahwa sukses itu berada di depan kita. Sukses itu, tujuan kita itu atau sukses itu berada di depan kita, bukan di belakang. Dalam hal ini berkaitan dengan berarti kita ketika kita jatuh ketika bangkrut dalam suatu usaha, kita wajib untuk bangkit dan mengejar kesuksesan yang ada di depan kita. Kita kejar, kita rugut kembali. Tujuan apa tadi? Tujuan saya ingin sukses, berarti kita harus kejar tujuan kita itu. Bukan kita terlarut dalam kegagalan yang di belakang. Kegagalan cuma dijadikan referensi atau acuan ke depan. Bukan kita harus meratapi terus tanpa bangkit. Maka kalian sahabat-sahabat pembisnis pemula, ketika kalian jatuh, anggap saja sukses itu berada di depan. Kalian harus bangkit lagi dan mengejar mencapai suatu tujuan yang telah kalian tetapkan. Oke, untuk yang kelima. Untuk yang kelima, ini bukan setiap proses kegiatan mungkin memang harus dilakukan, baik berhasil ataupun tidak ataupun gagal, ialah proses evaluasi. Ketika kalian bangkrut, gagal, nggak mungkin tidak ada sebabnya, tidak mungkin tidak ada sebab. Pasti kegagalan itu punya sebab. Sebabnya itu apa? Ya, itu ketika kita gagal, kita evaluasi. Di mana kekurangan saya? Di mana titik-titik kekurangan saya dalam berbisnis? Itu jadi bahan evaluasi. Berarti kekurangan saya di sini, manajemen uang, ataupun melayani konsumen kurang bagus, ataupun yang lain lagi tentang barang-barang yang saya jual itu bersifat kadaluarsa. Itu jadi bahan referensi untuk kita menjadi evaluasi. Berarti saya ke depan ini orientasinya harus bagus, harus matang supaya bisa sukses dan minimalisir kegagalan. Karena kita harus minimalisir kegagalan melalui evaluasi. Karena kita melakukan proses evaluasi. Oke, yang keenam. Ya, yang keenam, ini tinggal 2 lagi, mungkin 6, 7. Oke, ini kita bahas yang keenam. Ketika kita gagal, kita berada di suatu kondisi yang terpuruk, misalnya kan. Ketika kita gagal, kita berada di kondisi yang terpuruk. Tentu kita itu, ketika dalam bisnis itu punya teman yang sudah sukses, yang sama usaha sama kita, sejenis usaha sama kita, ataupun beda. Itu kita harus berada atau dikelilingi oleh orang-orang yang positif. Positif dalam arti ini adalah orang-orang yang sudah sukses di bidang bisnis. Ya, itu. Kita tujuannya apa? Bukan tujuannya kita curhat, misalnya kita cerita kenapa saya gagal. Kita cerita pada orang yang sukses tersebut, oh saya gagal kayak gini. Tujuannya bukan kita ini, cuma kita meminta pandangan, saran dari dia untuk jadi bahan pertimbangan kita ke depan untuk melanjutkan usaha kita yang telah gagal ataupun beralih usaha. Makanya kita perlu dikelilingi oleh orang-orang yang positif. Maksud saya yang sukses di bidang bisnis. Oke, ini untuk yang terakhir. Ini banyak kata-kata bijak kalau masalah yang terakhir ini tentang kegagalan. Itu yang terakhir ini adalah sangat penting. Itu jadi pokok kalian. Karena kalau tidak diterapkan yang terakhir ini, maka kalian tidak akan pernah memulai lagi. Yang terakhir adalah yang ke-7. Kalian ketika gagal berani mencoba lagi. Nah, ketika kalian terjatuh, bangkrut dalam bisnis, langkah yang paling baik adalah paling ampuh dalam dunia bisnis ataupun yang lain adalah ketika gagal, kalian wajib ataupun mencoba lagi. Kalian wajib mencoba lagi. Oke, cukup di sini dulu perbincangan pada video ini. Mungkin jadi bahan pertimbangan untuk para pembisnis pemula, khususnya kepada diri saya dan kepada kawan-kawan yang lagi berjuang untuk memperbaiki ekonominya, untuk memperbaiki bisnisnya. Oke, salam sukses luar biasa bersama kami Gapu Family Business. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.